Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Malsin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan sehingga bisa hadir di majelis ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah Malsin sekalian, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ustadz Handika yang akan memberikan tausiah pada sore menjelang berbuka kali ini. Qadarullah Ustadz Muklis tidak bisa membersamai kita karena satu dan lain hal. Semoga urusan sama-sama dilancarkan. Kemudian yang kedua, mulai Kamis kemarin, Kamis malam Jumat, di masjid ini kita sudah mulai melaksanakan iktikaf. Mulai dari ba'da sholat tarawih sampai kajian ba'da sholat subuh. Monggo kepada bapak-bapak, khusus baru untuk bapak-bapak yang akan punya niat untuk itikaf bisa hadir di tempat ini ba'da sholat tarawih atau sekalian sholat tarawih isya dan tarawih di sini. Kemudian yang ketiga, kami mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan jazakumullah khairan kasir, jazakumullah ahsanal jaza untuk pihak-pihak yang sudah ikut berkontribusi sehingga terlaksananya acara pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu mari kita buka taklim pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kepada Ustadz Handika kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi. Ballagha risalah wa addal amanah wa kashafa Allahu ta'ala bihil ghummah. وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا أحسن ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya. Alhamdulillah, sebelum kita mulai mungkin sebagian ada yang kaget kok gambarnya beda sama yang di depan. Qadarullah, saya dihubungi panitia beberapa hari atau kemarinnya saya lupa, karena Ustadz Mukhlis berhalangan untuk mengisi pada kesempatan yang mulia ini.
panitia meminta Al-Fakir kami untuk ya sedikit mengisi di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kami. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan di kesempatan sore hari ini di suasana ukhuwah, suasana kebersamaan, suasana berkumpulnya kita dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam komunitas pergerakan yang insya Allah semuanya menuju satu tujuan yang sama, yaitu adalah dakwah fisabilillah dalam rangka menyebarkan syiar-syiar keislaman, dalam rangka menampakkan mazahiril islamiyah, syiar-syiar agama ini yang semoga dari setiap sisi-sisi dan segmentasi-segmentasi pergerakan-pergerakan komunitas yang ada ini mampu membawa perubahan besar di khususnya Kabupaten Wonosobo. Lebih luas lagi bisa menginspirasi berbagai wilayah di kota-kota lain di seluruh Indonesia untuk terus beramal soleh, terus bergerak, terus berjuang fisabilillah. Karena sejarah itu mengajarkan kepada kita bahwa agama ini terlalu berat untuk dipikul hanya oleh satu komunitas. Agama ini terlalu besar untuk hanya dijunjung, dipikul oleh satu golongan tertentu saja. Sunnatullah itu menginginkan bagaimana setiap elemen-elemen umat itu sengkuyung, bareng-bareng bergerak, bareng-bareng saling menyisingkan lengan baju, bergandengan tangan untuk mencapai kepada puncak-puncak kesuksesan dakwah. Dan saya memakai bahasa dakwah karena memang dakwah ini bukan hanya kami para ustadz-ustadz yang di atas mimbar atau di mihrab-mihrab masjid atau di atas panggung tabligh akbar. Boten. Bahwa dakwah ini membutuhkan segala sisi segmentasi kehidupan. Dakwah ini bukan hanya apa yang ditampilkan di depan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap sisi-sisi kehidupan ini menjadi sarana yang layak dan bisa kita jadikan sebagai lahan dakwah. Sebagaimana kewajiban dakwah di dalam Islam ini bukan hanya Allah Subhanahu wa taala embankan kepada mereka ustadz-ustadz saja atau ulama-ulama saja. Mungkin kita mengenal nggih di agama, sebagian agama lain itu amanah-amanah dakwah itu terutama agama misi ya. Itu dibebankan kepada segelintir orang. Sebagian menyebutnya misionaris. Ada namanya zending. Mereka hanya punya visi-visi tertentu sebagian orang. Tapi di dalam Islam ini setiap pundak-pundak umat Islam baik muslimin maupun muslimah itu memiliki tanggung jawab dakwah, memiliki kewajiban menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun sesuai dengan kemampuan dan ketentuannya masing-masing. Kita sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Bahkan khutbah terakhir Nabi, momen terakhir khutbah Nabi di Padang Arafah, di Arafah ketika itu momennya haji terakhir, Nabi menutup khutbah beliau dengan mengatakan
falyuballigh syahidu minkumul ghaibah. Setelah beliau menyampaikan poin-poin penting sebagai sebuah nasihat-nasihat perpisahan, wasiat-wasiat terakhir, beliau menutup wasiatnya dengan supaya orang yang hadir hari ini menyampaikannya kepada yang belum hadir. Farubba muballighin aw amin balighih. Karena bisa jadi mereka yang belum bisa hadir tapi mendengar dan mampu lebih memahami pesan yang kita bawa, maka dia lebih bisa mengamalkan, lebih bisa memahami daripada yang membawa pesan. Jadi dakwah ini tidak selalu tentang siapa saya nggak pantas segala macam. Dakwah nggak harus di atas meja, di atas mimbar, di atas panggung. Setiap dari kita bisa dakwah dengan caranya masing-masing. Ada komunitas RRM, ada komunitas Paskas, ada komunitas sedekah makanan, bumbu langit, sedekah air, dan komunitas-komunitas lain yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya bisa bersengkuyung bareng-bareng untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bareng-bareng. Kita lihat sejarah itu yang terjadi. Nabi itu bagaimana menegakkan negara Madinatul Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Itu melibatkan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin terdiri dari berbagai macam keluarga. Kaum Ansar ada kabilah Aus dan Khazraj. Islam terlalu besar untuk dipikul hanya oleh satu komunitas saja. Bahkan puncak kemenangan Islam di masa Nabi adalah ketika pembebasan penaklukan kota Mekah. Setelah 10 tahun penduduk kaum muslimin terusir dari negerinya sendiri di Mekah, Nabi berhasil merebut kota Mekah kembali 8 tahun setelah terusir, kami maksud. Dan itu momen yang sangat dramatis di momen pembebasan kota Mekah itu adalah ketika ada seorang namanya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini termasuk pembesar Quraisy yang masuk Islamnya telat. Pembesar kafir Quraisy yang dia dulu itu memusuhi Nabi, bahkan termasuk orang yang memerangi Nabi di perang Uhud, ya. Dan sempat dikejar Nabi di perang Badar, tapi dia berhasil kabur. Musuhi Nabi itu sangat getol sekali. Tapi kemudian di akhir masa masa hidupnya itu beliau mau masuk Islam. Padahal ketika itu jarang sekali orang sesepuh Quraisy itu masuk Islam. Barang langka. Karena rata-rata kafir Quraisy yang sudah sepuh-sepuh, sudah para tetua-tetua itu mereka mati dalam keadaan kufur seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Ya. Kemudian sahabat orang-orang Quraisy lain, ya, menunjukkan memang hidayah itu nikmat, apalagi kalau kita dapat hidayah di masa muda, masa yang belum terlalu tua. Dan orang itu harus memperbaiki dirinya cepat-cepat sebelum masa tua, karena kalau sudah tua itu kadang hati susah berubah. Kalau sudah terlanjur di atas keburukan, makanya Nabi itu kan bersabda, man balagha arba'ina walam yablugh khairahu syarrah falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa usianya sudah mencapai 40 tahun, kebaikan dirinya itu belum bisa mengalahkan keburukannya, artinya keburukannya yang masih mendominasi dirinya, kenakalannya masih mendominasi dirinya, ibaratin nakali urung rampung. Umur 40 nakali urung rampung. Kata Nabi, sudah siap-siap saja kamu cari tempat duduk di neraka. Ini tentu bukan berarti orang kalau sudah lebih dari 40 nggak bakal dapat hidayah, tapi sulit.
Kalau kita nggak segera memperbaiki diri di masa masih umurnya longgar, itu kita takutkan seperti pembesar-pembesar Quraisy yang ketika Nabi dakwai itu sudah hatinya keras. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya senang sekali di tempat ini bisa berkumpul bareng panjenengan semua, teman-teman yang mungkin tidak terlihat di depan panggung di atas mimbar, tapi sejatinya panjenengan semua itu penggerak yang memberikan jalan, memberikan atmosfer kebaikan, vibes ya. Orang zaman sekarang anak Gen Z nyebutnya kadang vibes. Nopo niku vibes ini yang sepahan nopo. Rasa, memberikan suasana ya. Suasana yang ya, alhamdulillah di Wonosobo ada gerakan-gerakan, ada yang donor darah. Masya Allah, ketika orang-orang non-muslim gencar melakukan donor darah, yang mana kadang itu dimasukkan ke tubuhnya orang muslim, karena kantong-kantong darah orang beriman langka. Bayangkan darahnya orang yang makan yang haram, nggak nyembah Allah, didonorkan kepada yang muslim. Nah, kira-kira ngefek nggak? Sedikit banyaknya ngefek. Ada orang cangkok hati, mungkin saya nggak mau sebut nama nih. Tapi ada yang tahu nih tahu saja, yang nggak tahu nggak apa-apa. Ada seorang tokoh nasional saya dengar itu kena penyakit hati, cangkok hati. Cangkok hati, dia aslinya muslim. Cangkok hati atau saya cangkok hati. Terus hatinya dicangkokkan, kalau nggak, karena dulu saya dengar operasinya itu di Cina, dicangkokkan hati orang Cina. Kalau agama Buddha. Itu ngefek. Dia yang dulunya muslim, pelan-pelan itu merasa, oh saya memilih sekarang agama kedamaian. Nggak perlu lagi, Islam terlalu sempit. Ngeri kan? Nah, gerakan-gerakan dakwah, pergerakan komunitas, dakwah sosial, dakwah kemasyarakatan, ada yang bagi beras, ada yang sedekah makan, ini secara tidak langsung, walaupun tidak terlihat tokoh-tokohnya di depan-depan mimbar, tapi insya Allah amal jariah panjenengan semuanya itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dilipat gandakan terus menerus, terutama di bulan Ramadan ini, dan panjenengan semuanya bisa istiqomah sampai akhir hayat, istiqomah dan ditutup umur kita semua dengan husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan sore hari ini saya tertarik untuk membahas satu ayat di Quran Al-Karim sebagai renungan kita bareng-bareng ya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di surat Maryam ayat 30 sampai 31. Ya, ini kebetulan saya semalam juga baru menyampaikan ini, sebagian jamaah sudah mendengarnya, tapi saya mau melihatnya hari ini karena jamaah ini banyak dari komunitas, melihatnya dari sisi lain. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yang kita baca tadi sampai ayat 34. Ya. Tapi setidaknya kalau belum bisa bahas semua, kita bahas sampai ayat 31 insyaallah. Jadi ayat yang tadi kita baca itu adalah
potongan ayat yang mengisahkan tentang perkataan Nabi Isa. Quotes-nya Nabi Isa ketika di waktu bayi beliau diberikan Allah kemampuan untuk mengatakan perkataan ini. Kita insya Allah sama-sama tahu nih bahwa salah satu keajaiban dan mukjizat Nabi Isa niku beliau bisa berbicara di masa kecil, waktu itu bayi. Sebagian ulama mengatakan umur beliau ketika itu 40 hari. Sebagian mengatakan itu perkataan itu adalah hari di mana beliau lahir. Berarti masih bayi ceprot, baru lahir hari itu langsung bisa ngomong. Walaupun Allah cuma ngasih kemampuan itu hanya di momen itu saja. Kemudian setelah Nabi Isa selesai dengan kepentingannya, karena memang beliau mengatakan ini itu karena ada kepentingan. Kemudian setelah selesai hajatnya, Allah Subhanahu wa taala ambil kemampuan ini dan Allah berikan lagi dalam usia normal. Lumrahnya bayi bisa berbicara. Tapi ini salah satu mukjizat Nabi Isa, sebuah perkataan yang diucapkan oleh seorang bayi yang masih suci, bayi yang masih fitrah. Ya, karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi itu yang lahir dilahirkan dalam kondisi fitrahnya, kesuciannya, fitrah keislaman. Ya, hakikatnya begitu. Lah, saya tertarik membahas ini dalam sisi tadabbur karena kita berpuasa 30 hari ini, ujung dari puasa ini adalah iftar. Kita berbuka. Yang mana hari di mana kita berbuka di 1 Syawal nanti disebut dengan Idul Fitr. Hari raya Idul Fitri. Kembali, kita sering mendengar kembali kepada fitrah. Ya, semoga senantiasa dikaruniai kesucian hati. Ya, kembali fitri, artinya suci. Artinya apa itu fitrah? Mencapai kesucian, kemurnian diri kita kembali setelah menyelesaikan puasa Ramadan ini. Layaknya tadi kita mentadaburi apa yang diucapkan seorang bayi yang fitri, Allah memberikan kemampuan kepadanya. Kita mungkin bisa belajar dari situ. Apa sih kita suci kembali itu, apa yang kita harapkan ketika kita suci kembali, yang kita capai itu apa? Beliau mengatakan Nabi Isa yang Allah abadikan tadi di dalam surat Maryam ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni abdullah, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan Nabi Isa kepada orang-orang di sekitarnya dan bahkan kepada Nabi Isa sendiri sebagai hamba Allah sebelum Allah mengenalkan Nabi Isa kepada orang lain dengan nama dan nasabnya. Tadi kalau yang mengamati apa yang kita baca itu kan kata dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Terakhir malah disebutnya. Nggih mboten. Lafaz Isa bin Maryam disebutnya malah terakhir. Allah mengenalkan Nabi Isa pertama kali sebagai Abdullah, hamba Allah. Itulah yang juga harus kita sadari sama-sama. Nahnu abdullahi qabla kulli syai. Kita adalah hamba Allah sebelum siapapun kita. Sebelum kita ini anak siapa, sebelum kita ini orang mana, sebelum kita ini ikut komunitas apa, sebelum kita ini bergerak dalam bidang amal soleh apa, kerja di mana, kita harus berangkat sama-sama dari satu kesadaran penuh bahwa kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala artinya kita menyadari diri kita bahwa kita ini tunduk, patuh, nyembah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita yang utama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hidup kita yang utama untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah. Dan dalam ibadah kita enggak mengenal identitas ormas. Nahnu abdullah, nahnu ibadullah, kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Ormas, komunitas, pergerakan semuanya hanyalah cangkang saja, wadah kendaraan kita beramal soleh. Maka dalam momen ukhuwah seperti ini kita kumpul-kumpul bareng, ya sama, kembali lagi kita setelah kita bergerak beramal soleh dalam berbagai macam wadah kita masing-masing, tapi kita jangan pernah sampai lupa kita berasal dari satu akar kata yang sama, bahwa kita adalah hambanya Allah. Bareng-bareng komunitas-komunitas yang ada ini bukan untuk saling sundul, saling senggol, untuk menampakkan saya yang paling saya yang paling ini, dalam artian yang negatif ya, tapi berlomba-lomba dalam positif, fastabiqul khairat, tidak masalah. Tapi yang kami ingatkan bareng-bareng jadi renungan kita semua, bahwa jangan sampai amal soleh kita ini menjadi tidak produktif gara-gara saling menjatuhkan antara satu dan yang lainnya. Kita semua harus sama-sama sadar, kita berangkat beramal soleh ini dari satu kesadaran yang sama, bahwa kita itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kepentingan lain, nggak ada kepentingan supaya kita dikatakan si paling ini, si paling itu, nggak ada. Kepentingan kita adalah hambanya Allah ya. Nahnu ibadullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita berangkat. Karena ngapunten, yang namanya hasad, dengki, iri itu enggak hanya menjangkit mereka yang di jalan-jalan, mereka orang-orang ahli maksiat dan orang fasik. Hasud, iri, dengki itu dalam sejarah peradaban manusia itu bahkan terjadi di medan-medan juang dan medan-medan dakwah, dan medan-medan amal soleh maupun ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ingatlah kisah dua anak Adam. Kita kenal dua anak Nabi Adam ini, namanya siapa? Qabil dan Habil. Qabil ini dia yang amalnya tertolak. Dua-duanya ini suatu saat, suatu momen disuruh berkorban sesuatu, mengorbankan, berkorban, beramal soleh ya. Tapi kemudian karena memang niatnya terjadi niat yang berbeda, hati yang berbeda, Allah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima salah satu kurbannya, yang lain, yang satunya tidak diterima. Apa yang terjadi ketika terjadi perbedaan amal ini? Qabil dengan kedengkiannya muncul dan mengatakan, qala la aqtulannak, bakal saya bunuh kamu. Bakal saya bunuh kamu. Inilah kedengkian pertama yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia, yang menghasilkan kejahatan pertama dalam sejarah peradaban manusia, yaitu pembunuhan pertama yang dilakukan Qabil terhadap Habil. Nah, maka hati-hati ya, kita alhamdulillah dapat rezeki berjuang di medan dakwah sosial, dakwah kemasyarakatan, tapi juga jangan lupa menjaga niat dan menyadari dari mana kita berangkat. Kita berangkat tadi dari qala inni Abdullah. Maka kita harapkan juga setelah Ramadan ini kembali fitri kesucian kita. Artinya kita lebih menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang seutuhnya. Ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini jangan sampai tertinggal.
Karena kita ini kan nyembah Allah, bukan nyembah Ramadan. Kita nyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ada di Ramadan dan Tuhan yang ada di luar Ramadan. Maka ubudiyah kita bawa sampai luar Ramadan. Yang pertama itu. Yang kedua, ataniyal kitab. Ini Abdullah ataniyal kitab. Ia telah memberikan kepadaku Alkitab. Waktu itu yang diberikan kepada Nabi Isa adalah kitab yang namanya Injil. Ataniyal kitab Injil. Sebagian ulama mengatakan Nabi Isa itu diberi pemahaman Injil sejak kecil. Ya, bahkan sejak kecil itu beliau memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak dimiliki oleh orang-orang dewasa. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makna fitrah kedua yang diucapkan oleh seorang bayi yang masih suci, yang kita bisa belajar darinya makna fitrah adalah bagaimana hidup kita itu harus selalu bersama Alkitab. Kitab yang kita miliki yaitu Al-Quran. Ataniyal kitab. Maka manusia masih di dalam keadaan fitrahnya selama dia masih pegang Quran. Masih pegang Quran. Quran kita hidup di dalam hati kita, hidup di dalam keseharian kita. Quran kita jangan hanya nyender berbaris di lemari. Qurannya bagus-bagus banyak, cuma berdebu. Dipajang di ruang tamu, di lemari yang bagus tapi nggak pernah kebaca. Makna fitrah harus bagaimana kita kembali kepada Quran. Momen yang telah kita bangun di bulan Ramadan, interaksi kita dengan Quran, ngaji, ya. Kita tadarus, kita ikut kajian bahas Quran lagi, kita ikut kajian-kajian di bulan Ramadan, membahas Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan Quran ini jangan dilepas. Ataniyal kitab, dari Quran inilah yang menjadi lentera hidup hamba Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk, panduan hidup kita dalam kita beramal hidup. Di Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Oh, itu panduan kita hidup dalam hubungan antar sesama. Bagaimana Quran memberikan kita petunjuk dalam beribadah, dalam menjadi pedagang, dalam berinteraksi secara ekonomi, dalam berinteraksi secara sosial, dalam berinteraksi sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dari para suami, sebagai bapak dari anak-anak kita. Bagaimana Islam mengenalkan itu semua menjadi bimbingan wahyu. Itu bagaimana kita jadikan Quran bukan hanya sesuatu bacaan saja, tetapi kita hidupkan. Karena hak Quran ini bukan hanya dibaca saja. Hak-hak Quran ini salah satunya memang ditegakkan huruf-hurufnya. Belajar baca. Kalau yang belum bisa baca, jangan ngerasa telat. Nggak ada kata terlambat untuk belajar ngaji. Insya Allah ada di antara di sini komunitas-komunitas insya Allah yang ada Ustadz Imam yang betul nih, spesialis tiang-tiang sepah. Sabar Pak Fajar menemani orang-orang sepuh ya. Nggak usah malu ya. Kita sesulit-sulitnya orang belajar Quran masih mau ngaji, masih mau membaca, terbata-bata dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala kangelan. Jadi kangelannya pun diganjar kali Allah. Pahalanya 2.
Nah, ataniyal kitab ini harus jadi syiar orang beriman dalam menjemput fitrah, ya, hari yang fitri. Kita bawa ini Quran. Jadi panduan hidup. Hidupkan Quran kepada di anak-anak kita. Ya. Jadikan bekal hidup yang utama, terutama kepada anak-anak kita ini. Ya. Kita lihat anak kita ini kita bekali Quran. Pilihkan sekolah-sekolah yang juga punya porsi banyak dan perhatian besar terhadap Quran. Diikutkan berbagai macam pelatihan atau camp-camp. Sekarang liburan-liburan itu kadang banyak camp-camp Quran untuk tadi mewariskan semangat Qurani. Dan Quran ini rahasia yang sangat dahsyat yang hari ini meneguhkan dan membuat rakyat Gaza itu mampu bertahan. Itu rahasianya Quran. Bayangkan di waktu-waktu kemarin zaman masif-masifnya pemboman, itu yang namanya pendidikan Quran itu nggak libur. Jadi anak-anak yatim yang bapaknya sudah sedo, sudah nggak ada, atau yang bapaknya itu berjuang di garis depan, anak-anak ini nggak kemudian mentang-mentang perang terus ngelokro. Ya. Bagaimana Quran ini hidup di tengah-tengah masyarakat Gaza, anak-anak tetap ngaji, ngapal Quran, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, ya, anak-anak muda, bapak-bapak, semuanya hidup. Saya diceritai, saya pernah dengar dari salah seorang aktivis Palestina juga. Jadi liburan di Gaza itu pilihannya cuma dua. Liburan musim panas, karena biasanya di daerah Timur Tengah itu liburan panjang itu musim panas. Jadi liburan musim panas itu pilihannya dua. Kegiatan kebanyakan pelajar, kalau nggak ikut camp Quran, jadi halakoh Quran di masjid-masjid itu seperti camp Quran. Jadi daurah intensif beberapa bulan, beberapa pekan itu Quran. Itu kegiatan anak-anak mudanya ketika liburan. Atau pilihan keduanya camp lapangan. Jadi anak-anak diajari juga semangat perjuangan. Kalau di kita mungkin seperti pramuka. Cuma di sana tentu lebih lebih realita, lebih real dengan kondisi mereka di sana karena itu tuntutan. Nah, ini Quran ini rahasia rakyat Gaza bertahan, rahasia sebagai benteng keimanan untuk kita, diri kita, keluarga, anak cucu kita semua. Menjemput fitrah. Yang ketiga, wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikanku sebagai seorang nabi. Ini kebaikan. Tentu nabi itu sudah nggak ada lagi, pintu kenabian sudah tertutup. Sudah nggak mungkin lagi ada nabi. Kalau ada yang ngaku nabi berarti nopo niku? Indonesia ini termasuk yang laris. Adol nabi niku laris. Survei yang pernah saya dengar, aliran-aliran menyimpang, aliran-aliran sesat itu di Jawa Timur saja itu ribuan, 200 atau 2000 saya lupa. Apa 200 ya? Itu cuma di Jawa Timur. Kelompok menyimpang. Laris. Karena ya masyarakatnya bodoh. Masyarakatnya jauh dengan ilmu, malas beramal, tinggi cita-citanya. Karena biasanya ajaran-ajaran menyimpang niku kan adolane laris gara-gara amali sithik ganjarane gede. Akeh penake. Niku biasane. Maka laris. Nah, maka
wa ja'alani nabiyya, ia telah menjadikan aku sebagai seorang nabi, maksudnya yang bisa kita ambil maknanya, nabi ini sudah tertutup pintu kenabian, tapi pewaris nabi ada. Mereka ulama, mereka yang menautkan dirinya dengan ilmu. Maka seorang muslim itu nggak boleh jauh-jauh dari ilmu, nggak boleh jauh-jauh dari kajian keilmuan, nggak boleh jauh-jauh dari ulama. Kehidupan seorang muslim nggak boleh jauh-jauh dari ibadah fil ilmi, nggak boleh dipisahkan. Oh, saya maunya amal-amal yang sosial saja, nggak mau ngaji. Saya maunya amal-amal yang lapangan saja, saya nggak mau ngaji. Atau orang mengatakan, oh saya maunya ngaji, nggak mau amal. Salah. Dua-duanya ini satu paket. Karena orang nggak bakal benar amalnya kecuali dia benar ilmunya. Dan orang nggak bakal manfaat ilmunya kecuali dia amalkan. Maka antara ilmu dan amal itu satu paket. Ya. Wa ja'alani nabiyya, mentalitas kita nggak boleh jauh-jauh dari ilmu. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Kita ini kan bergerak bareng-bareng dalam komunitas-komunitas yang ada, niatnya ingin ikut menjaga eksistensi Islam, menyiarkan dakwah Islam, syiar-syiar keislaman. Nah, kata Imam Zarnuji, nggak bakal tegak syiar-syiar keislaman itu kecuali dengan ilmu. Oke. Udah maghribnya jam berapa ini? 17.5 berapa? 55, 2 menit lagi. 1 menit saya selesaikan insyaallah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah jadikan aku berkah. Inilah yang juga nggak boleh lepas dari kehidupan setiap muslim. Hidup ini harus berkah, harus manfaat, nyebarkan kebaikan. Maka jalan yang sudah panjenengan semua tempuh, ikut komunitas-komunitas kebaikan, insya Allah sudah benar. Nyebarkan kebaikan, nyebarkan manfaat, nyebarkan barokah. Fil harokati barokah, dalam pergerakan itu ada keberkahan di sana. Maka saya 4 pesan 4 hal ini. Kita harus berangkat dalam semua pergerakan kita dari Abdullah. Kita sama semua. Wadah ini hanya kendaraan, komunitas ini hanya kendaraan bareng-bareng amal soleh. Yang kedua, ataniyal kitab, jangan pernah lepas dari Quran. Ketika kita amal soleh, sosial apapun juga harus sepaket dengan Quran. Yang ketiga, sepaket dengan ilmu, nggak boleh lepas ini. Quran, amal, ilmu, satu paket. Barulah di sana akan ada keberkahan, manfaat yang besar yang bisa kita sebarkan, pahala yang besar insya Allah yang bisa kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan di momen sore hari ini. Harapannya ke depan kita tetap bisa bareng-bareng istiqomah, bahu-membahu di Wonosobo ini dengan segala sektor pergerakan kebaikannya, sektor kebaikan dakwahnya. Saya optimis insya Allah dalam waktu ke depan, ya, apalagi mulai banyak ini kita bergerak bersama anak-anak muda nanti. Belum lama ini Pak Bupati melaunching gerakan wakaf Quran, semoga ke depan terus bisa bergerak sampai pembelajaran Quran, kader-kader dakwah Quran. Terus semuanya bergerak sama-sama, insya Allah kita ditempatkan, disatukan lagi di tempat yang sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima ibadah kita hari ini, amal soleh kita selama Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kebaikan fid dunya wal akhirah, istiqomahkan kita dalam amal soleh hingga husnul khatimah.
Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir Ustadz Handika yang sudah memberikan tausiahnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, di depan panjenengan semua sudah ada sesuatu untuk berbuka puasa. Untuk tahap pertama nanti yang ada di depan panjenengan semua bisa disantap, kemudian kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, untuk berbuka yang berat kita sediakan tempat di sebelah timur masjid, yaitu di aula bagian atas. Semoga nanti kita semua bisa bersama untuk berbuka. Itu saja informasi untuk kita semua sore hari ini dalam menghadapi buka bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.